ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ala, yang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kita hidup dengannya, yang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kita mati dengannya, yang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kunci untuk seseorang masuk ke dalam surganya. Maka tatkala iman terdapat pada diri kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kita memohon agar diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kafir ataupun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kepada kita poin demi poin, dan beliau tidak pernah menutupi satupun syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tetapi sebelum beliau meninggal, semuanya sudah diajarkan kepada kita. Maka Islam sudah sempurna. Tinggal apa yang sempurna ini, apakah kita mau mempelajarinya ataukah tidak. Maka beruntung bagi mereka yang terketuk hatinya untuk menuju majlisul ilm, dan dengan niat tidak lain tidak bukan adalah agar kita menyempurnakan Islam yang telah ada pada diri kita, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasa takut itu hanya ada pada diri para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang insyaallah ta'ala tema ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang berbicara di depan. Karena sosok yang akan kita ceritakan atau kita baca bersama-sama adalah seorang pemuda yang memiliki cita-cita yang begitu tinggi, dan cita-cita tersebut bukan semata-mata duniawi saja, akan tetapi akhirat yang dia inginkan. Yang mana kisah ini ada pada diri Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengetahui apa sebenarnya faidah kita membaca Siyar A'lamin Nubala, sebuah karya yang fenomenal, yang luar biasa, menceritakan orang-orang yang luar biasa di kalangan kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman penulis tersebut wafat. Dan di sana juga terdapat kitab Bidayah wan Nihayah, dan juga sirah-sirah yang lainnya, yang ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk melunakkan hati kita yang sekarang ini mungkin dalam kondisi keras, yang melunakkan hati kita yang mungkin sebelumnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Maka dengan kita melihat kisah-kisah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang super, maka kalau boleh dikatakan Superman-nya kita ya ini. Dan juga manfaat di dalam kita mempelajari, membaca kisah-kisah mereka
agar kita dapat mencontoh apa yang telah mereka lakukan. Ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya apa? Agar kita mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau, di dalam ibadah beliau. Dan Urwah bin Zubair ini termasuk generasi tabi'in, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Beliau berada pada generasi yang mulia, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu yang kita kenal dengan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang telah dididik oleh generasi yang terbaik, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para sahabat pun juga dididik dengan pendidikan yang luar biasa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yaqul, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami telah kisahkan kepadamu dengan sebaik-baik kisah. Wa bima auhayna hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Kita dapatkan di dalam Al-Quran banyak kisah, seperti kisahnya Nabi Yusuf, kemudian kisahnya Nabi siapa? Syu'aib, kemudian kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan nabi-nabi yang lainnya, di mana kisah-kisah tersebut tidak lain tidak bukan adalah sebagai obat untuk kita semuanya, sebagai bentuk bagaimana kita mencontoh mereka, baik di dalam kesabaran, di dalam berdakwah, baik di dalam ibadah, baik di dalam pengambilan hukum-hukum, seperti kita tidak boleh untuk berbuat curang di dalam timbangan kita. Kita harus berbuat adil di sana. Tetapi bagi kita yang tidak mau membaca atau minimalnya mendengarkan, maka yang kita tahu saat ini adalah kisahnya Kancil. Kenapa? Karena itu kisah yang dulu pas SD diceritakan. Akhirnya yang tahu apa? Kisah horor. Nah, ini biasanya anak-anak muda yang suka. Tapi ketika malam-malam jalan sendiri takut. Cuma gayanya saja nonton film horor. Kemudian kisah-kisah yang lainnya yang bahkan itu tidak ada asal usulnya. Wal'iyadzubillah. Tetapi tatkala kita membaca sirah-sirah, perjalanan-perjalanan orang-orang yang saleh, terlebih mereka adalah generasi-generasi yang emas dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengetahui kondisi mereka dan akan berusaha untuk mencontoh mereka. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa poin yang disebutkan para ulama tentang faidah kita mengingat atau membaca kisah-kisah orang-orang yang saleh. Yang pertama disebutkan adalah al-iktida'u bihim
wal i'tibaru bimawa'idhihim wa ahwalihim. Kita mengetahui kondisi mereka dan kita berusaha untuk mencontoh mereka. Ini yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa alaikum bimulahadhati siyaris salaf. Hendaknya kalian memperhatikan perjalanan-perjalanan para salaf, wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim, dan berusaha untuk melihat kitab-kitab mereka. Sekarang kisahnya aja nggak tahu, apalagi kitabnya. Maka sering sekali kita dahulu ketika kuliah, Ustadzuna hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, beliau sering menanyakan kepada kita sebelum memulai pelajaran, fulan, antum sudah membaca kitab apa? Dan siapa muallifnya, penulisnya siapa? Dan itu setiap awal pelajaran beliau selalu tanya demikian. Dan ujung-ujungnya terakhir ditanya, kapan terakhir antum ke perpustakaan? Jawabannya, awal tahun lalu, Ustaz. Kenapa? Kita ini kadang malas untuk membaca. Kita hanya mendengar heboh luar biasa, tetapi kita ketika membaca kabar-kabar tersebut, cerita-cerita orang-orang yang saleh, akhirnya jarang di antara kita yang melakukannya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan salahul qalbi wa nuzulir rahmah, menjadikan hati seseorang itu baik dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala pun juga menyebutkan, bukan Al-Imam al-Jawzi tapi Muhammad ibn Yunus, beliau mengatakan, ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dzikri salihin. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada apa? Min dzikri salihin, yaitu mengingat-ingat orang-orang yang saleh. Kemudian manfaat yang ketiga, ma'rifatul insan qadra nafsihi, mengetahui kadar seseorang. Ketika kita nih di bulan Ramadan, pada bulan yang lalu kita hanya membaca atau menghatamkan Al-Quran sekali dua kali. Tetapi ketika kita membaca bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkali-kali khatam di bulan Ramadan, maka akhirnya kita tahu, kadar saya ternyata masih sedikit. Dan ini pula manfaat yang keempat adalah untuk tidak menjadikan diri seseorang itu ujub atau sombong. Ternyata di atas awan masih ada awan lagi, di atas langit masih ada langit lagi. Maka dari situlah kita akan merasa kecil. Kita ini belum ada apa-apanya dengan mereka para ulama kita, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mereka sudah berusaha untuk pergi jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka berusaha berbulan-bulan meninggalkan rumah mereka hanya untuk mencari satu hadis. Tetapi kita tinggal duduk, bahkan tidak sampai 1 jam kita mendapatkan hadis yang begitu banyaknya. Tetapi apakah itu masuk ke dalam diri kita atau tidak? Maka akhirnya kita yang awalnya pengen menyombongkan diri punya banyak ilmu, tahu ternyata para ulama mereka lebih susah payah daripada kita, mereka lebih alim daripada kita, mereka nggak seperti yang akan kita lakukan. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan masuk pembahasan Urwah bin Zubair yang sampai dikatakan oleh Abdul Malik bin Marwan
Abdul Malik ibn Marwan, seorang khalifah. Beliau mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila Urwah bin Zubair. Barang siapa yang pengen tahu orang-orang yang mereka adalah penduduk surga, maka silahkan melihat siapa? Urwah bin Zubair. Seperti itulah orang yang akan menduduki surga. Ini dikatakan oleh Abdul Malik ibn Marwan. Kisah ini terjadi kita mulai di mana ada 4 pemuda yang mereka sedang duduk-duduk. Boleh nggak kita duduk-duduk? Boleh. Ngopi boleh, silahkan. Tetapi silahkan ngopi antum atau ngobrol antum pada sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau apalagi yang mengandung dosa. Wal'iyadzubillah. Contohnya apa? Ghibah atau namimah, mengadu domba. 4 pemuda ini ketika itu mereka duduk di dekat dengan rukun Yaman. Siapa saja? Yang pertama adalah Abdullah ibn Zubair. 3 orang ini nanti bersaudara. Yang pertama siapa? Abdullah ibn Zubair. Kemudian yang kedua saudaranya Mus'ab ibn Zubair. Kemudian barulah Urwah ibn Zubair, dan kemudian Abdul Malik ibn Marwan. Ana ulang. Yang pertama adalah Abdullah ibn Zubair, kemudian Mus'ab ibn Zubair, kemudian siapa? Urwah ibn Zubair, kemudian Abdul Malik ibn Marwan. 4 orang ini lagi duduk-duduk dan mereka masih umurnya adalah ya kurang lebih sekitaran 20 atau hampir 30 tahun ketika itu. Mereka masih muda. Mungkin seperti kita atau seperti antum. Apa yang mereka bicarakan? Salah satu dari mereka mengatakan, hendaknya di antara kita memiliki sebuah cita-cita yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini pembicaraan tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang saleh. Kalau kita hendaknya di antara kita memiliki cita-cita, terserah mau cita-citanya apa. Tetapi di sini beliau memberikan sebuah batasan, yaitu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Maka ada yang mengatakan, qala akhuhu Mus'ab, berkata saudaranya Mus'ab, fa atamanna an amlika iraqaini fala tunazi'uni fihima munazi'. Mus'ab ini mengatakan, aku pengen menjadi pemimpin untuk Iraqain, yaitu Kufah dan Basrah. Jadi dia pengen jadi pemimpin, jadi presiden. Untuk mana daerah mana? Kufah dan juga Basrah. Sedangkan Abdullah ibn Zubair beliau mengatakan, saya pengen jadi khalifah untuk daerah Hijaz. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik ibn Marwan, beliau mengatakan, idza kuntuma taqna'ani bidzalik fa ana la aqnaku illa bi an amlika al-ardh kullah. Kalau kalian hanya sekedar pengin yang satu jadi khalifah di Hijaz, yang satunya di Kufah atau Basrah, saya enggak cukup. Saya pengen menguasai seluruh dunia. Dan ternyata keinginan mereka bertiga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Urwah ibn Zubair? Beliau menyebutkan sebuah kalimat yang indah luar biasa. Faqal barakallahu lakum fima tamannaitum min amri dunyakum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas cita-cita yang kalian inginkan berupa perkara dunia. Amma ana, adapun saya, fa atamanna an akuna 'aliman 'amilan. Kalau keinginanku nih, aku pengen menjadi orang yang alim dan juga amil. Apa amil? Tidak hanya alim saja, tetapi amil, yaitu melakukan apa yang dia ketahui. Ilmu yang telah dia ketahui dia kerjakan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon perlindungan darimu ya Allah. Dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Seorang mengetahui ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Wa min qalbin la takhsha, dari hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabu lah, dan juga dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Hafalkan. Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Belum. PR nanti dicari di internet, dihafalkan. Nah, jadi apa yang permintaannya Urwah bin Zubair? Fa'atamanna an akuna 'aliman 'amilan. Aku ingin menjadi orang yang berilmu tetapi juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya'khudun nasu 'anni kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim. Kemudian manusia mengambil ilmu dari diriku, mereka mengambil ilmu Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahkam dinihim, dan juga berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan agama mereka. Wa an afuza fil akhirati bi ridhallah, dan aku memenangkan atas kalian sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan Urwah bin Zubair. Tiga temannya mereka ingin menjadi para pemimpin-pemimpin dan Allah kabulkan, dan Urwah bin Zubair hanya ingin menjadi seorang yang alim amil, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengijabahi doa beliau. Maka hati-hati tatkala kita bicara ahibati fillah. Cita-cita yang mungkin terkadang kita berbicara tanpa pikir panjang, tanpa kita mungkin gak berpikirnya sungguh-sungguh, tetapi bisa jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan antum. Baik karena sebab tempat atau karena sebab waktu. Maka kalau nongkrong, silahkan nongkrong tapi dengan nongkrong yang baik. Kalau mau ngafe, cari kafe yang baik dan temannya yang baik. Kemudian pada suatu ketika, dan ternyata kisah yang luar biasa ini gak cuma sampai di situ ahibati fillah. Suatu ketika kabar tentang Urwah bin Zubair ini sampai kepada khalifah-khalifah yang mereka menguasai pada zaman tersebut. Dan bahkan dikatakan bahwa Urwah bin Zubair ini adalah termasuk fuqahaul Madinah. Termasuk fuqahaul Madinah. Apa fuqaha? Jamak dari faqih, yaitu orang yang faham agama. Termasuk 7 orang yang itu seluruh khalifah dan seluruh manusia, mereka tidaklah mengambil fatwa kecuali kepada 7 orang tersebut, dan salah satunya adalah Urwah bin Zubair. Dan Zubair, bapak beliau Zubair bin Awwam adalah termasuk Al-Hawari,
yaitu orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ahadul mubasysyirin bil jannah, orang-orang yang mendapatkan 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau kita lihat silsilah beliau, ya, siapa? Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, dan Zubair ibn al-Awwam adalah suami daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma ini adalah saudaranya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan waqalatuhu hi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa qad nazala ila qabriha hina dufinat bi nafsi. Dan bahkan Urwah bin Zubair ini beliau yang rela dan beliau yang berusaha untuk memasukkan jasad ibunda kita untuk masuk ke dalam kuburan beliau. Nah, dan kisah yang lainnya terkait dengan Urwah bin Zubair ini yang nanti akan mengejutkan kita semuanya, yaitu tatkala Urwah bin Zubair beliau diundang oleh seorang khalifah. Siapa khalifah yang mengundang beliau? Di sini disebutkan, falamma da'a khalifatul muslimin Urwah bin Zubair li ziyaratihi fi Dimashq falabba da'watahu. Dan beliau tatkala ada seorang khalifah yang dari Dimashq mengundang beliau untuk ke sana, akhirnya beliau dengan rela datang kepada khalifah tersebut. Dan ketika itu ditemani oleh anaknya. Ternyata ada sebuah musibah yang ini mungkin sebagai orang tua kita akan sedih ketika anaknya melihat-lihat kuda milik khalifah, ternyata qadarullahu wa ma syaa fa'al, anak tersebut terkena depakan dari kaki kuda tadi. Maka seketika anak beliau meninggal dunia. Dan diriwayatkan bahwa anak tersebut adalah anak yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayang. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, hanya diambil anaknya, kan masih punya anak yang lainnya, betul. Tetapi tidak sampai di situ. Dan ternyata tatkala beliau ingin menguburkan anaknya, kemudian betis beliau terkena sesuatu yang akhirnya menjadikan luka, dan sebab luka tadi akhirnya terkena sebuah penyakit yang tatkala khalifah mengumpulkan seluruh dokter-dokter yang handal di daerah tersebut, mereka mengatakan satu kata yang sama, hal ini tidak dapat diobati kecuali dengan diamputasi. Maka akhirnya Urwah bin Zubair mengizinkan untuk kaki beliau diamputasi. Di dalam satu kondisi beliau kehilangan anaknya plus kehilangan satu kaki beliau, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Habis kena musibah lagi. Mungkin kita pernah merasakan demikian, setelah kena satu musibah yang lainnya. Tetapi bagaimana sikap seorang muslim tatkala menghadapi musibah tersebut? Dan disinilah Urwah bin Zubair akan mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim yang benar. Ketika itu para dokter mereka mengatakan, wahai Urwah, kami akan memberikan engkau minuman yang memabukkan yang menjadikan engkau tidak merasakan apa-apa. Apa yang beliau katakan? Demi Allah, aku nggak pengen
dengan sesuatu yang haram aku mendapatkan obat. Karena khamar adalah sesuatu yang haram, maka beliau nggak pengen dan nggak mau tatkala ada yang memberikan hal tersebut. Kemudian salah satu dokter mengatakan, ya sudah, kalau memang Anda tidak menginginkan untuk diberikan khamar, kami akan membius engkau. Maka apa yang beliau katakan? Demi Allah aku nggak pengen tatkala ada salah satu dari badanku diambil, sedangkan aku tidak mengetahui dan aku tidak merasakan hal tersebut. Akhirnya mau nggak mau diamputasi dalam kondisi beliau sadar dan tidak menggunakan apa-apa. Sampai beliau mengatakan, aku akan mengucapkan tahlil, aku akan mengucapkan tahmid, dan dengan itu aku akan kuat menghadapi cobaan. Kalau kita kena sesuatu yang sedikit saja, mungkin kita terasa sakit, tapi beliau rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu berusaha untuk menghadapi musibah tersebut dengan begitu tabah. Hal ini tidak dapat kita rasakan kecuali keimanan yang sudah masuk ke dalam diri seseorang. Maka akhirnya dipotonglah kaki beliau dan kemudian dituangkan minyak yang panas untuk menutupi darah yang keluar dari kaki beliau. Dan tatkala hal tersebut selesai, ternyata pada hari tersebut beliau tidak sadarkan diri. Dan tatkala sudah selesai beliau siuman, beliau bangun, apakah kemudian beliau menangis atau sedih? Enggak. Bahkan beliau meminta untuk didatangkan kaki beliau yang tadi dipotong, dan beliau mengucapkan, aku ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada diriku. Dan bahkan beliau mengatakan, anakku dan juga kakiku mereka sudah mendahului diriku untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ungkapan yang lain yang beliau katakan, demi Allah, aku tidak pernah menggunakan kakiku ini kecuali untuk melangkah pada kebaikan. Radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Kita bisa bersaksi nggak nanti di hadapan Allah, kaki kita diarahkan kemana? Apakah kita langkahkan kaki kita ini kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kebaikan, ataukah ternyata kita langkahkan pada sesuatu yang Allah murkai? Tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan anggota badan yang kita gunakan saat ini? Maka kemudian beliau akhirnya kembali. Dan sebelum kembali, ternyata khalifah juga mendapatkan seorang tamu. Dan tamu ini ternyata hampir sama kejadiannya. Lelaki tadi buta dan seluruh hartanya hilang, dan bahkan keluarganya, anaknya hilang. Maka ketika kisah tersebut sampai kepada khalifah, orang tadi didatangkan dan untuk menceritakan kepada Urwah bin Zubair agar menjadikan hati beliau semakin dalam artinya sebagai agar tidak semakin sedih atas apa yang telah menimpa beliau. Akan tapi Urwah bin Zubair beliau mengatakan ungkapan yang mengatakan bahwa dirinya ikhlas akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya beliau pun kembali. Tatkala sudah sampai di rumah, beliau tidak menceritakan apapun yang beliau rasakan atau apapun yang terjadi pada beliau kepada siapapun. Kalau kita ini kadang butuh orang untuk curhat, tetapi beliau tidak. Curhatan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi namanya orang hasad, mau sealim apapun pasti ada orang yang hasad. Timbullah sebuah fitnah
bahwa apa yang terjadi pada Urwah bin Zubair karena sebab kemaksiatan yang telah dia lakukan. Pasti dia melakukan kemaksiatan yang besar, akhirnya hal tersebut terjadi pada dirinya. Itu yang dikatakan oleh orang lain kepada siapa? Urwah bin Zubair. Padahal kita tahu beliau adalah termasuk fuqahaul Madinah, ahli fikihnya, orang yang paham agamanya di Madinah. Tetapi namanya orang yang hasad, iri, dengki pasti ada. Akhirnya apa yang beliau katakan? Beliau membacakan sebuah bait syair yang luar biasa, yang mana bait ini dibacakan oleh atau dibuat oleh Ma'an ibni Aus, dan beliau adalah seorang penyair yang legendaris. Yaqulu fiha la'umruka ma ahwaitu kaffi liribatin wala hamalatni nahwa fahishatin rijli. Bahwa umurku ini sungguhnya sangatlah sedikit dan tidaklah aku gunakan kakiku untuk melangkahkan pada perkara yang buruk. Wala qadami wala sam'i wala basari laha wala dallani ra'yi 'alaiha wala 'aqli. Begitu pula pendengaranku, kemudian tanganku, kemudian mataku dan seluruh anggota badanku tidaklah aku gunakan pada perkara yang buruk. Wa a'lamu anni lam tusibni musibah min ad-dahri illa qad asabat fatan qabli. Dan ketahuilah bahwa apa yang menimpa pada diriku telah menimpa orang-orang sebelumku. Artinya bahwa ketika beliau membaca syair ini mengatakan, demi Allah, apa yang terjadi bukan karena sebab aku melakukan kemaksiatan. Dan memang ahibati fillah, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Kahfi sering kita baca, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk diuji mana orang yang paling baik di antara kalian. Apakah fulan ataukah fulan ataukah fulan ataukah fulan? Mereka orang-orang yang telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka yang tatkala mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala mereka menutup telinga mereka, tidak tergetar pada diri mereka tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an? Ataukah mereka orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, mereka menangis di sana, mereka merenungkan makna demi makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dan Urwah bin Zubair ini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah orang yang begitu dermawan. Orang yang begitu dermawan. Dermawannya beliau itu enggak tanggung-tanggung. Dikisahkan bahwa Urwah ini memiliki sebuah ladang yang luas, dan beliau biasanya menanami dengan buah-buahan atau pohon-pohon yang dapat mengeluarkan buah. Dan beliau pun memberikan batasan atau memberikan pagar, bukan untuk orang lain dilarang masuk, akan tetapi agar tidak rusak dari hewan-hewan atau yang lainnya. Maka tatkala musim panen sudah tiba, beliau membuka pintu gerbang dari kebun beliau selebar-lebarnya dan memerintahkan orang-orang untuk masuk ke dalam kebun beliau. Dan beliau membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Qala Allah Ta'ala, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Ini tentang percakapan antara dua orang, yang satu mendapatkan berupa kenikmatan punya punya kebun, yang satu enggak.
Tetapi yang punya kebun ini gak syukur, gak tahu diri bahwa apa yang telah dia miliki sejatinya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu saudaranya mengatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah. Hendaknya ketika engkau masuk ke dalam jannataka, yaitu kebun, maka katakan qulta masyaallah. Ini kalau kita mengetahui sebuah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita mengucapkan masyaallah. Kita kagum. Kita tahu tuh ternyata saudara kita mendapatkan nikmat. Kita katakan Masya Allah. Karena bisa jadi ketika kita lupa membacanya, akhirnya kita iri di sana, menjadikan penyakit ain yang dapat merusak nikmat daripada saudara kita. Bahkan bisa menjadikan kematian kepada saudara kita. Karena Imam Rasulullah SAW bersabda, al-ainul haq, bahwa penyakit ain itu benar-benar terjadi, benar-benar ada. Maka kalau kita atau melihat saudara kita, keluarga kita mendapatkan nikmat, kita katakan apa? Masya Allah. Ya, kita melihat suatu hal yang indah, kita katakan Masya Allah. Dan banyak para ulama menceritakan bahkan bisa jadi sebuah pesawat itu dapat hancur atau dapat jatuh karena tatkala kita melihatnya kita tidak mengucapkan Masya Allah, karena sebab ain yang ada pada diri seseorang. Nah, maka ini perlu kita perhatikan tatkala kita melihat suatu hal yang indah, agar nikmat tersebut tetap ada pada diri kita atau berada di sekeliling kita. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini beliau menyebutkan, kalau antum ingin membaca kisah Urwah bin Zubair, antum bisa buka kitab yang judulnya Suwar min Hayati Tabi'in, yang ditulis oleh Dr. Ra'fat Basha, dan beliau termasuk orang yang mendapatkan Nobel atas tulisan-tulisan beliau yang penuh dengan sastra, penuh dengan keindahan. Terjemahannya alhamdulillah sudah banyak. Antum cari di internet, yaitu Jejak Para Tabi'in, karyanya Dr. Ra'fat Basha. Di sana disebutkan kisah Urwah ibn Zubair dan juga kisah-kisah yang luar biasa yang lainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan, dhalla Urwah bin Zubair lil muslimina manaratan hudan wa dalila falah wa da'iyata khairin tawala hayatih. Bahwa Urwah bin Zubair ini adalah orang yang dijadikan panutan, orang yang dijadikan rujukan, dan sepanjang hidup beliau penuh dengan ilmu. Walaqad ihtamma aktsara ma ihtamma bi tarbiyati awladihi khassatan. Dan beliau adalah termasuk orang yang sangat-sangat perhatian dengan tarbiyatu aulad, pendidikan anaknya. Karena kita lihat zaman sekarang ini, orang tua mereka sibuk untuk meraih gelar yang begitu panjangnya, tetapi anaknya lupa untuk dididik. Allahu a'lam, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kisah. Ada seorang anak kiai atau anak ustaz yang dia ternyata tersesat di jalan yang tidak benar, padahal orang tuanya adalah yang mengajarkan ngaji, orang tuanya yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Bukan karena apa-apa, ketika ditanya bahwa anak tersebut seakan-akan tidak dihiraukan oleh kedua orang tuanya. Mereka sibuk untuk berdakwah kepada umat,
tetapi lupa dengan keluarganya. Tetapi berbeda dengan Urwah bin Zubair, bagaimana beliau memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak beliau. Yang mana anak-anak beliau diperintahkan untuk menuntut ilmu, khususnya kepada beliau sendiri. Kenapa? Karena ilmu yang luar biasa yang beliau ambil dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau bahkan mengambil ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, dan bahkan dari bibi beliau yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka tak heran kita dapatkan kisah-kisah para ulama di zaman dahulu ketika dirunut siapa guru mereka, yang pertama kali adalah bapak yang mereka tuliskan pada biografi-biografi mereka. Kalau kita, apakah akan dituliskan ketika ditanya min syuyukhihi, guru-gurunya, dan nama kita akan disebutkan di sana, ataukah tidak? Ternyata kita nggak ada, wal'iyadzubillah. Maka kemana selama ini kita dengan anak-anak kita? Yang muda berarti dari sekarang harus disiapkan. Antum-antum yang belum menikah harus menyiapkan diri. Apakah aku layak untuk mengajarkan kelak kepada anak-anak? Kalau belum, berarti sekarang harus dipersiapkan. Apa yang kurang? Apa yang belum bisa? Setidaknya para ulama mengatakan, ajarilah anakmu surah Al-Fatihah. Antum yang mengajari. Berarti Al-Fatihah kita harus benar. Kalau belajar tahsin Al-Fatihah saja, insya Allah antum gak akan capai. Tapi kalau satu Al-Quran, nah mungkin datang sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, kemudian ma'assalamah, selamat tinggal. Tapi kalau surah Al-Fatihah sekali, dua kali, tiga kali bisa. Sabar antum di sana, karena memang kita sedang mempersiapkan amal saleh untuk kita semuanya. Nah, beliau memberikan sebuah wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anak, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wabdhulu lahu haqqahu, dan berusahalah kalian dengan semaksimal mungkin. Fa innakum in takunu sighara qaumin, walaupun mungkin orang akan memandang kalian sebagai orang yang kecil, fa asa ay yaj'alallahu lakum bil ilmi kubara'ahum, maka dengan ilmu kalian akan dipandang sebagai orang yang besar di antara kaum kalian. Thumma yaqul wa saw'atahu hal fid dunya syai'un akbahu min syaikhin jahil. Apakah kalian enggak tahu bahwa di dunia ini ada sesuatu perkara yang lebih buruk? Tidak ada perkara yang lebih buruk kecuali min syaikhin jahilin, orang tua yang bodoh. Ini yang mengatakan Urwah bin Zubair kepada anak-anak beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa kana yad'uhum ila 'addi sadaqah hadiyatan tuhda lillahi jalla wa 'ala, fayaqul ya baniya la yuhdiyanna ahadukum ila rabbih ma yastahi an yuhdiyahu ila azizi qaumihi, fa inna Allah ta'ala a'azzul a'izza wa akramul qurama wa ahaqqun man yukhdaru lahu. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai kita malu di dalam memberikan sedekah kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita malu memberikan sedekah yang kecil kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di antara kita. Kadang kita malu. Ya, pengen sedekah apa contohnya? Pengen memberikan hadiah buku. Bukunya kecil. Kepada siapa? Kepada pemimpin kita malu. Atau pengen memberikan hadiah yang lainnya berupa makanan, ternyata makanannya nggak begitu enak, malu. Jangan sampai demikian.
Tetapi kalau kamu pengen memberikan hadiah, dan itu apa yang kita mampu hadiahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memandang itu semuanya, tetapi memandang bagaimana kita berusaha untuk memberikan hadiah tersebut. Bagaimana berusaha kita memberikan hadiah yang terbaik. Maka jangan gara-gara manusia akhirnya kita tidak mau melakukan amalan soleh. Karena hal tersebut akhirnya kita nggak jadi untuk memberikan amalan soleh. Kita pengen sedekah contohnya kepada tetangga kita atau memberikan hadiah kepada tetangga kita. Kita lihat, aduh kalau cuma kayak gini kayaknya malu saya. Jangan. Tapi kalau memang Anda memiliki niat yang baik, segera keluarkan, segera berikan. Dan ini akan mendatangkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan wasiat beliau yang lainnya kepada anak beliau adalah, ya bunayya, idza ra'aitum min rajulin fa'lata khairin ra'i'atan fa'ammilu bihi khairan. Wahai anakku, apabila engkau mengetahui ada seseorang yang melakukan perbuatan baik, maka lihatlah perbuatan baik tersebut. Walau kana fi nadharin nasi rajulun su', walaupun orang memandang bahwa orang tadi adalah orang yang buruk. Kadang nih, kalau seorang sudah dicap buruk, mau melakukan apapun akan dicap buruk. Tetapi Urwah bin Zubair mengatakan, antum harus pandai-pandai mengambil sebuah porsi. Ketika memang dia melakukan perbuatan baik, ya sudah, perbuatan baik antum lihat di sana, tanpa perlu untuk melihat perbuatan-perbuatan buruk yang telah dia lakukan. Maka disinilah bagaimana kita diperintahkan untuk mendahulukan yang namanya husnul dzan, bukan malah su'udzan. Nah, bahkan dan juga beliau mengatakan, fa idza ra'aitum min rajulin fa'alata syarrin fadhimatan fahdharuhu wa in kana fi nadharin nas rajul khairin fa inna laha 'indahu akhwatin aidan. Maka kalau kamu melihat ada seorang yang melakukan perbuatan buruk, walaupun di pandangan orang dia adalah orang yang baik, hati-hati. Hati-hati. Artinya apa? Bahwa sekali lagi kita harus proporsional, mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Ini dalam masalah muamalah, ahibati fillah, masalah kita bermuamalah dengan manusia. Nah, baik. Dan beliau sebelum meninggal dunia memberikan sebuah wasiat kepada anak-anak beliau. Ya bunayya, wahai anakku, litakun kalimatuka thayyibah, hendaknya engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wal yakun wajhuka tal'an, dan juga wajahmu itu selalu berseri-seri, selalu senyum kepada saudara. Takun ahabba ilayhi takun ahabba ilan nasi mimman yabdulu lahumul 'ata, maka manusia akan senang kepada dirimu tanpa melihat apa yang telah engkau berikan berupa hadiah kepada mereka. Orang nggak akan melihat, tetapi akan melihat bagaimana akhlakmu, bagaimana sikapmu itu yang sering dilihat oleh orang. Dan ini penting, ahibati fillah. Terkadang seorang itu merasa kalau sudah melakukan atau memberikan sebuah hadiah kepada orang lain, dia sudah merasa cukup di sana, merasa sudah melakukan perbuatan yang baik, padahal tidak hanya itu saja. Tetapi yang paling penting daripada itu semuanya adalah akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak ini seseorang dapat mengalahkan atau menyamai pahala siyamul qaim, as-saimul qaim, orang yang berpuasa dan juga orang yang suka sholat malam. Dapat seseorang mengalahkan mereka dengan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah beberapa kisah
yang dapat kita ambil pelajaran dari Urwah bin Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti beliau dan mengumpulkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana cara melatih kesabaran dan tidak mengeluh dalam menghadapi ujian? Ujian, kemiskinan, dan sulitnya sekolah. Masya Allah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita adalah makhluk yang hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Gak ada orang yang gak hidup dengan masalah. Enggak, Ustaz, orang kaya enggak ada masalah, kata siapa? Seandainya pun mereka enggak punya hutang, mereka akan punya masalah besar, yaitu mau kemana uang tersebut akan dikeluarkan. Ustaz, kan mereka mudah tinggal beli. Apakah kemudian tatkala mereka inginkan langsung datang? Enggak. Masalah. Maka kita hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita lapar, pengen makan, langsung ada, nggak ada. Cari dulu makanannya. Kalau sudah dapat, kita makan, kekenyangan, ngapain? Pengen ke belakang, masalah lagi, iya masalah. Sekali lagi kita hidup dengan penuh masalah. Lantas bagaimana cara melatih kesabaran dan tanpa mengeluh? Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ajaban li amri mu'min inna amra kullahu khair." Sungguh perkara seorang mukmin itu luar biasa sekali. Dan ini nggak didapatkan kecuali seorang yang mukmin. Berarti kata kuncinya apa? Kita harus memperkuat iman kita kepada siapa? Kepada Allah Jalla fi'ala. Idza asabatuhu sarra'u syakara. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Kenikmatan, dia bersyukur. Wa idza asabatuhum dharra'u sabar. Tatkala dia mendapatkan ujian, dia sabar, wa kana khairul lah, dan hal ini bermanfaat untuk dirinya. Apa yang kita rasakan? Ya, mungkin Anda juga pernah akan memberikan sedikit cara trik buat antum yang bertanya. Ketika kita mendapatkan sebuah musibah atau sebuah permasalahan, maka bagaimana kita berusaha untuk berdamai dengan masalah tersebut? Berdamai dengan masalah tersebut. Maksudnya apa? Kita harus lihat ahibati fillah. Kasus tatkala kita mendapatkan sebuah perintah dari atasan kita, yang mana perintah ini di luar waktu dan di luar kesepakatan. Antum tatkala disuruh seperti itu, apa yang antum rasakan? Senang. Apalagi mohon maaf, ini nggak ada uangnya, ini nggak ada ininya, antum harus modal sendiri. Marah, nggak mau, pengennya memberontak kalau bisa. Tetapi kita harus berpikir juga. Kadang kalau kita sebagai pemimpin dari mereka, kemudian kita melakukan hal yang serupa, dan ini adalah untuk kemaslahatan umat, apakah kemudian kita rela untuk orang tersebut tidak melakukannya? Ini yang pertama. Jadi kita harus memposisikan, melihat dari kacamata yang lain, agar akhirnya kita dapat sabar dengan kondisi yang ada, agar kita mau menerima dengan kondisi yang ada. Apalagi yang kita hadapkan adalah kemiskinan. Padahal kita tahu Rasulullah SAW saja beliau berdoa, Allahumma amitni miskinan. Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi miskin. Apa maksudnya? Agar hisab kelak yang nanti akan kita rasakan semuanya dapat dengan mudah kita lewati. Karena hisabnya orang miskin itu lebih mudah dibandingkan hisabnya orang kaya.
dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia rasakan. Kita ini sudah masuk surga duluan kalau memang kita Allah takdirkan dalam kondisi miskin. Mereka yang kaya, oh mohon maaf nanti, jangan masuk dulu, silahkan selesaikan dulu perkara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca hadis-hadis ini, membaca bagaimana Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita dalam menghadapi sebuah musibah, kita akan merasa tenang. Dan sekali lagi kuncinya yang tadi kita katakan adalah iman. Ajaban li amri mu'min inna amra kullahu khair. Maka perbanyak kita membaca sirah-sirah, kita memperbanyak membaca tentang kitab tauhid yang itu dapat menguatkan iman kita semuanya. Karena kadang seseorang merasa, kalau saya miskin saya akan makan apa? Apakah Anda lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengambil nyawa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan seluruh harta atau seluruh rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan untuk Anda. Maka kenapa kita harus takut? Padahal kita adalah hamba dari yang maha kaya. Ketika Anda merasa demikian, merasa miskin, maka segeralah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita jauh darinya atau enggak? Ataukah ternyata kita dekat? Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, Afwan izin bertanya, terkadang kita sebagai anak muda masih memiliki sifat yang labil. Terkadang kita fokus pada dunia, kepengin kaya di masa muda. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak kebablasan, hanya dunia saja yang dipikirkan sehingga lupa atau malas thalabul ilmi? Masya Allah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah ayat di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Dan carilah pahala. Pahala apa? Negeri akhirat. Karena memang tujuan kita adalah negeri akhirat, ahibati fillah. Keinginan hal yang demikian adalah hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu, bagianmu dari dunia. Maksudnya apa? Ketika seseorang membaca ayat ini, dia jadikan dunia dia untuk perkara akhirat. Bukan dia melupakan akhirat karena sebab dunia, tetapi dunialah yang menjadikan dia mudah untuk menuju ke negeri akhirat. Silahkan Anda ingin kaya pada masa muda, silahkan. Tetapi jadikan kaya tersebut untuk kita menuju negeri akhirat yang kita akan menuju ke sana. Kita ini ahibati fillah masih di setar, masih di permulaan kehidupan. Kita masih akan melewati perjalanan yang begitu panjang. Maka kalau sekarang kok kita merasa sudah melewati hari-hari yang begitu panjang, salah. Belum nanti seorang akan masuk ke dalam liang lahatnya. Belum nanti dia akan dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Dan semuanya itu masih ada perjalanan-perjalanan yang selanjutnya. Kita akan melewati sirat, kita akan melewati yang namanya hisab. Maka ketika seorang muda, anak muda menginginkan kaya, silahkan, tetapi dengan cara yang baik.
Kalau antum pengen fokus talabul ilmi dan juga untuk fokus untuk dunia, dua-duanya bisa dilakukan, silahkan. Tetapi tatkala antum ternyata lupa akan negeri akhirat karena sebab dunia, tinggalkan dunia tersebut. Allah akan menjamin. Sebagian dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa mangkana himmatuhul akhirah ad-dunya ya'ti ilaih. Barang siapa yang keinginannya adalah negeri akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya kok dunia yang menjadi tujuannya, maka bisa jadi dia dapat atau tidak dapat. Antum masih gambling di sini. Apa gambling? Ya, antara iya dan enggak. Maka sesibuk apapun, seberat apapun antum akan mencari, mengejar dunia, maka antum masih ada dua kemungkinan antara dapat dan tidak. Tetapi tatkala antum mengejar akhirat dan antum fokus di sana, pasti antum akan dapat akhirat dan dunia akan datang kepada diri antum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pandangan Islam tentang sakit mental, depresi, anxiety, apa anxiety? Anda nggak tahu. Dan solusi agar sehat mental menurut Islam. Nah, bagaimana solusinya adalah dengan kita menguatkan iman. Semuanya depresi dimulai dari mana? Dari hati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Kalau hati seseorang itu sehat, hati seseorang itu baik, maka seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tetapi kalau seandainya hati itu rusak, maka rusak seluruhnya. Maka dimulai dari hati. Para ulama banyak memberikan atau menulis sebuah kitab. Salah satunya adalah Tazkiyatun Nufus, Imam Ibnu Qayyim. Kemudian ada kitab Ad-Da' wa Dawa, juga milik Ibnu Qayyim. Antum baca di sana hadis-hadis terkait dengan Tazkiyatun Nufus, dan sudah dikumpulkan salah satunya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Antum baca di sana. Ketika hati seorang kuat, maka tidak ada istilah depresi. Kenapa? Karena sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada suatu masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi solusinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebentar lagi waktunya Idul Adha. Saya ingin berkurban, tapi maka boleh jika orang tua saya terlebih dahulu, karena yang berkurban. Mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kurban ahibati fillah itu adalah kewajiban tatkala seseorang memiliki harta. Ketika orang tuanya tidak memiliki harta, tidak wajib bagi dirinya untuk berkurban. Adik kita ternyata nggak memiliki harta, nggak wajib untuk berkurban. Tetapi siapa? Mereka yang memiliki harta yang berkurban. Maka kalau ditanya boleh atau nggak boleh, tetapi mana yang lebih utama, antum dulu berkurban, baru setelahnya antum mengorbankan untuk saudara antum, keluarga antum, tafadhal. Tetapi kalau ditanya mana ketika pertama kali di keluarga ingin berkurban dan ternyata saya yang memiliki harta, silahkan antum berkorban terlebih dahulu untuk diri anda. Adapun pahalanya bisa kita bagikan, tetapi di sini adalah kewajiban untuk berkorban. Maka silahkan untuk berkorban terlebih dahulu untuk diri antum, kemudian baru untuk orang tua atau mungkin saudara-saudara antum yang lainnya. Atau mencontoh Rasulullah SAW, di mana beliau menyembelih dua, yang satu untuk beliau, yang satu untuk umat beliau alaihissalatu wassalam. Mungkin itu yang Anda dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menuju jalan yang lurus, menjadikan kita seperti Urwah ibn Zubair yang begitu semangat di dalam perkara akhirat.
yang mana di sekeliling beliau orang-orang yang mereka menginginkan dunia, tetapi beliau masih ingat akan negeri akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.